menurut saya sih ini kan memang harus dituntaskan ya. Pada titiknya memang Pak Jokowi merasa bahwa apa yang ditudingkan pada dirinya atau apa yang sematkan pada diri Pak Jokowi ini sudah dilewat batas kewajaran, sehingga sudah tidak bisa lagi ditolerir. Lalu dilakukan pelaporan sebagai warga negara yang baik, yang punya hak untuk melaporkan orang yang diduga juga sudah melakukan tindak pidana pada dirinya, kan sah-sah saja. Dia laporkan, berproses, dan sekarang sudah masuk penyidikan. Dalam proses penyidikan ini Pak Jokowi diperiksa lagi 45 pertanyaan 3 jam tadi, kan gitu ya, dalam proses tahapan penyidikan. Tentu dalam tahapan penyidikan ini kan sudah ditemukan adanya tindak pidana. Tinggal bagaimana siapa pelaku-pelaku yang dianggap memang itu terlibat dalam tindak pidana yang dituduhkan atau dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya rasa proses hukum yang biasa-biasa saja, bukan juga yang terlalu luar biasa gitu ya. Jadi nggak perlu juga didramatisir macam-macam sebenarnya. Ya, kami cukup keberatan ya Bang ya, karena ya Pak Jokowi kan melaporkannya di Polda Metro Jaya. Kalau ini diperiksa di Polresta Solo, ya harusnya dilaporkan di sana saja gitu. Jadi ada asas equality before the law. Ini kan Pak Jokowi ingin memidana kami, memenjarakan kami, tetapi tidak siap untuk sibuk dan capek seperti kami yang jauh-jauh juga dari Sumatera, siap datang, dipanggil. Itu sudah 2 kali kami diklarifikasi di Polda Metro Jaya, dan kami datang, kami menghormati hukum. Tetapi Pak Jokowi dalam hal ini tidak memberikan contoh seperti kami. Kalau warga biasa, ya seharusnya penyidiknya yang tidak boleh datang dong ke tempat terdekat dari Pak Jokowi. Kalau begitu, nanti kami juga bisa buat alasan yang sama, sehingga seperti saya ya di Polres Baligi saja yang apa tempat pemeriksaan saya, kan begitu. Asas atau prinsip equality before the law ini saya kira tidak ditegakkan oleh Polri dengan baik, gitu Bang. Bukan begini. Kalau kita memang taat aturan, bahwa memang dimungkinkan juga aturan bahwa dalam proses hukum itu pemeriksaannya tidak di Polda Metro, tapi juga di Polresta Surakarta ya. Dan nggak cuma Pak Jokowi. Ada 11 orang sama Pak Jokowi itu. Jadi ada 10 orang lain yang diperiksa. Jadi bukan hanya Pak Jokowi. Kebetulan memang dilakukan pemeriksaan secara berbarengan dengan yang lain, dan Pak Jokowi salah satunya, kan nggak salah juga diperiksa di situ dan tidak menyalahi aturan. Yang paling penting itu diakomodir dalam aturan. Persoalan bahwa orang berkenan tidak berkenan soal lain. Orang suka tidak suka soal lain juga. Kan nggak mungkin juga akhirnya kita penuhi selera orang, kan gitu ya. Tapi bahwa memang itu itu tidak melanggar aturan, ya saya rasa ya oke-oke aja kan gitu loh. Bahwa sekarang itu fokus pada penegakan hukum, ya silakan fokus pada itu gitu ya. Bukan mempersoalkan soal yang tetek bengek. Yang menurut saya ini bukan soal rasa keadilan, tapi bahwa aturannya mengakomodir itu. Jika aturan tidak mengakomodir, mungkin kita juga melihat bahwa ini ada kesalahan. Ini tidak ada kesalahan kok. Ini secara aturan memang diakomodir gitu. Jadi tidak ada masalah ketika Pak Jokowi diperiksa di Polres, dan itu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia juga. Kecuali memang Pak Jokowi ini diperiksanya bukan di kantor polisi gitu. Ini diperiksa di kantor polisi juga, Mas. Ya, Bang. Kalau Bang Mardiansa mengatakan seperti itu, mengapa hal itu tidak terjadi juga kepada Bang Egy Sujana yang saat itu sakit penal? Kenapa tidak penyidiknya datang ke sana dari Mabes Polri, begitu loh. Jadi kenapa Bang Egy Sujana langsung dideskripsikan sebagai mangkir? Kan ini kan tidak ada perlakuan yang sama oleh kepolisian. Maka terkait dengan gelar perkara khusus ya, kami juga meminta, karena tadi katanya ya ijazah SMA maupun ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM itu sudah disita. Ya semoga benar-benar disita sampai ditunjukkan ke pengadilan nanti dan diuji secara forensik. Karena kami juga punya bahan pendamping, pembukti pembandingan lain dari ijazah yang sama, begitu loh. Jadi jangan seperti yang terjadi di Bareskrim, bahwa nanti setelah disita 1-2 hari nanti dikembalikan, dan pada saat gelar perkara khusus di Bareskrim Polri ya, bahkan ijazah versi fotokopi pun tidak berani ditunjukkan pada kami, dan satu pun dokumen pada saat gelar perkara khusus tersebut itu ditunjukkan pada kami. Oleh karena itu kami meminta supaya
dilakukan gelar perkara khusus di Polda Oke. Metro Jaya dengan menampilkan semua dokumen itu di depan kami dan semua peserta baik independen maupun yang terkait Ya. itu supaya kita lihat sama-sama begitu Bang, Baik. supaya jangan terjadi lagi seperti Oke. gelar perkara khusus yang seperti bahwa ujian skripsi saja jauh lebih ilmiah daripada itu begitu Bang. Ya pasti terang Mas. Kan yang dituding Bang Rismon dan kawan-kawan ini ijazah Pak Jokowi palsu. Oke. Ijazahnya sudah disita. Nanti dalam proses peradilan ditunjukkan asli atau tidak. Itu kan juga sudah dilakukan di Barreskrim. Ya sudah dilakukan, tapi kan dalam proses peradilan ini kan yang jelas lebih terang lagi ketika memang hakim memutuskan bahwa ijazah ini asli dan apa yang dilaporkan Pak Jokowi terbukti bahwa memang tidak benar kalau dituding atau dituduh sebagai itu merupakan ijazah palsu. Sehingga yang 12 nama tadi termasuk Bang Rismon ini ya tinggal siap-siap saja. Gitu. Jadi maksud saya dibanding ngabisin energi untuk bicara soal-soal lain, jauh lebih baik itu bersiap diri. Ini siap-siap untuk apa nih? Ya siap-siap jika memang vonisnya sudah tidak bisa dibendung lagi, karena kan kebenaran itu akan Maksud Anda siap-siap menjadi tersangka begitu? kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, Oke. Mas. Kan gitu loh. Jadi kalau misalnya vonisnya nanti tiba-tiba memang yang dilaporkan ini divonis bersalah, ya jangan lari juga kan gitu loh. Oke. Jangan juga tidak bertanggung jawab juga ya, konsekuensi silakan dinikmati kan gitu ya. Apa yang sudah dilakukan selama ini yang sudah membuat heboh Republik ini, yang menurut kita rakyat ini capek, Mas. Oke. Kita ini lagi fokus soal bagaimana membangun bangsa. Orang-orang ini bicara, bicara soal yang ini saja. Kadang balik ke kiri, balik ke kanan, itu aja poinnya. Ya, kami tentu siap dengan segala konsekuensinya. Kami kan berbasis ilmiah bahwa tadi ketika mendatangi Mapolresta Solo kan Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa beliau ya tidak tahu apa yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama. Nah, ini kan menjadi menarik lagi. Sebenarnya ijazah yang ada ya di tangan Pak Jokowi dengan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama berarti ada dua ijazah yang berbeda. Ya. Jadi ini perlu pengkajian kembali karena karena kemarin pada saat Pak Dian Sandi Utama itu mendatangi Pak Jokowi seolah-olah bahwa dikatakan bahwa apa yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama adalah yang dimiliki atau serupa atau identik dengan apa yang dimiliki dipegang oleh Pak Jokowi. Jadi begini, Bang Mardian saya, jadi kalau kita kan menjawab apa yang diklaim asli, maka kami jawab dengan metodologi kami bahwa itu palsu yang diupload oleh Dian Sandi Utama dan diperkuat juga dengan skripsi Pak Jokowi yang diklaim itu punya Pak Jokowi dan lulus, dan itu kan tidak ada lembar pengujian skripsinya. Nggak dicari-cari lah Bang. Ini sudah memang fondasi kajian kami. Kalau waktu untuk laporan itu kan kami punya hak ya untuk mengeksersis hak kami sama seperti Pak Jokowi melaporkan. Ya, jadi ada 3 laporan yang ada di Polda DIY. Yang pertama adalah penyebaran berita bohong terkait tidak adanya peran pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik oleh Pak Kasmujo, yang sudah dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo, dan jurnalis Kompas TV juga Bung Dipo Nurbahagia juga mendapatkan jawaban yang identik dengan apa yang saya dapatkan dari Pak Kasmujo. Yang kedua, laporan dugaan skripsi palsu. Ya, karena kami mendapati bahwa lembar-lembar pengesahan skripsi tersebut itu kosong. Ada orang yang kosong juga. Dari Pak Sigit Harunarta dan lainnya itu lembar pengesahan skripsi kosong. Dan bahkan ada satu orang nama dosen ya Pak Insinyur Hasan Simon SU itu di 2 skripsi yang berbeda itu tanda tangannya berbeda. Berarti kami duga ada manipulasi di Ini masuk apa yang dilakukan Pak Jokowi bagian dari proses pembelajaran ya. Bahwa orang tidak bisa asal menuding, orang tidak bisa asal menunjuk ijazah kau palsu gitu tanpa bukti yang mendasar. Dan ketika itu berlarut-larut, akhirnya saya ingat Joseph Goebbels ini menteri propagandanya Nazi itu yang selalu menekankan bahwa
kebohongan yang diulang-ulang itu menjadi suatu kebenaran. Dan ini kan juga akhirnya begitu gitu loh. Dan ini pembelajaran bahwa nggak boleh orang asal atau sembarang, Mas. Gitu loh. Jadi kalau Bang Rismon dan kawan-kawan dia mau melaporkan apa, Jokowi udah sampaikan, dia ladeni kok mau sampai kapanpun gitu. Dan Bang Rismon dan kawan-kawan juga harus terima konsekuensinya ketika itu memang ada konsekuensi hukum. Dan ini proses pembelajaran buat Republik ini. Saya nggak tahu ya. Memang kalau dilihat dari latar belakang ya, selain Bang Rismon ada Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini kan latar belakang yang memang berseberangan dengan Pak Jokowi, yang pasti juga menstimulus apa yang gerakan yang dilakukan oleh teman-teman yang selalu menuding Pak Jokowi ijazah palsu. Apa narasi yang dibangun oleh Bang Rismon boleh saja, silakan, itu haknya Bang Rismon. Tapi ketika nanti sudah vonis dalam dalam proses peradilan, hargai hukumnya. Gitu ya, hargai hukumnya dan dipenuhi juga sanksinya dan lain sebagainya. Jangan juga nanti akhirnya membangun narasi baru bahwa peradilan sudah dikooptasi dan lain sebagainya. Ini kan akhirnya juga nggak mendidik buat Republik ini. Gitu. Intinya ya kita punya lembaga hukum, kita negara hukum. Ya harus dihargain, Mas. Ya semua pendapat juga tapi tetap harus diakomodir oleh para penegak hukum juga, termasuk juga dari Bang Rismon. Betul. Kita akan lihat nanti ujungnya seperti apa. Sepertinya ini belum kelihatan ujungnya nih kalau memang sudah kelihatan sih kemungkinan Bang Rismon CS ini akan dipenjara kayaknya. Oke. Akan dikenakan sanksi hukum ini. Oke.